Halo penulis, siapa di sini yang lagi galau, masih bimbang mau lanjut nulis di Viso atau enggak setelah tahu peraturan yang baru yang terasa, aduh kayaknya berat banget deh. Aku nggak bisa dapat bonus lagi deh kayaknya, peraturannya terlalu berat. Kali ini aku akan bahas tentang peraturan baru ini. Apakah masih ada peluang mendapatkan penghasilan dari Viso? Aku bilang bahwa jelas ada peluang, tapi semua tergantung dari kualitas ceritamu. Kualitas di sini nggak membicarakan kualitas seperti tulisan yang rapi sesuai EYD, kalimat efektif, nggak cacat logika. Karena kalau boleh jujur, di Viso banyak cerita yang masih belum rapi penulisannya dengan tanda baca dialog tak dan dialog aksi, tanda huruf kapital, itu yang masih berantakan. Tetapi cerita-cerita yang masih belum rapi ini mendapatkan persentase retensi dan tayangan yang tinggi. Viso sendiri mendefinisikan cerita bagus adalah ya cerita dengan jumlah tayangan dan retensi yang tinggi. Jadi ya memang kita nggak lagi bicara kualitas soal EYD segala macam. Tadi kita fokusnya adalah kualitas gimana caranya membuat cerita dengan jumlah tayangan yang tinggi dan retensi yang tinggi juga. Untuk mendapatkan retensi dan tayangan yang tinggi, ya alur cerita harus menarik. Membaca awam yang bukan penulis atau bukan tipe kritis soal kerapian naskah, mereka nggak peduli sama tanda baca, nggak apa-apa salah penempatan tanda baca, nggak apa-apa nama orang nggak pakai huruf kapital. Yang penting alurnya menarik, mampu membuat mereka penasaran setiap bab, ya mereka akan terus baca ceritamu sampai tamat. Ketika cerita itu juga menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang nggak nulis dengan bahasa tingkat tinggi, sehingga mampu dicerna oleh pembaca, ya mereka akan menyukai ceritamu. Kalau kamu mau lihat contoh-contoh cerita bagus di Viso, ya kamu bisa lihat cerita-cerita yang muncul di beranda aplikasi Visomu. Itulah cerita-cerita bagus yang menurut pasar di Viso. Kamu bisa pilih judul atau genre yang sesuai dengan seleramu, yang memiliki jumlah tayangan yang banyak, lalu kamu coba baca dan pelajari gimana struktur ceritanya, sehingga kamu bisa meniru struktur cerita dari cerita yang punya tayangan tinggi itu untuk kamu tulis di ceritamu. Tapi ingat ya, pelajari struktur ceritanya, bukan kamu mencontek adegan per adegan sampai ke dialog-dialognya. Itu namanya plagiat. Biasanya cerita menarik di platform menulis pada umumnya tuh selalu berawal dari bab pertama. Kalau bab pembukanya itu udah menarik, pembaca akan penasaran untuk baca bab selanjutnya. Biasanya sih di awal bab udah memunculkan konflik, walaupun hanya konflik yang kecil. Misalnya, kamu nulis tema perselingkuhan. Di bab 1 kamu nunjukin seorang suami pamit pada istrinya, katanya ingin dinas keluar kota. Ternyata si suami malah menginap di rumah selingkuhan selama seminggu, sementara si istri tinggal bersama mertuanya yang jahat. Nah dari sini kan konfliknya langsung kelihatan. Ini kayak terkesan klise gitu, tapi ya seperti inilah juga yang bisa menarik pembaca gitu. Dan yang buat yang suka tema selingkuh pasti akan penasaran sama bab selanjutnya. Kira-kira gimana nih nasib si istri? Dia bisa keluar nggak dari hubungan yang nggak sehat ini? Dia bisa nggak lepas dari suami yang selingkuh? Gimana caranya bisa sampai suaminya akhirnya bisa ketahuan berselingkuh? Nah tapi kamu nulisnya juga jangan bertele-tele, seperti mengulang penjelasan atau misalnya nih kayak udah mau terbongkar perselingkuhannya tapi dibuat nggak berhasil ketahuan dan sampai terjadi 4 kali gagal membongkar perselingkuhan suami. Ya kalau kayak gini ya kamu akan memancing emosi pembaca, bisa-bisa kamu dihujat karena membuat konflik nggak berkesudahan. Tipikal pembaca tuh mereka ingin konflik yang diselesaikan dengan cepat, lalu muncul konflik yang baru dan penyelesaiannya juga cepat, namun bukan terburu-buru sampai membuat pembaca bertanya-tanya karena terasa ada yang masih belum dijelaskan dengan detail. Jadi ya memang begitulah adanya kenyataan yang harus kita terima, bahwa ya yang paling utama dari cerita yang bagus menurut platform adalah cerita yang mampu menarik minat pembaca dan cerita yang memiliki jumlah retensi dan tayangan yang tinggi. Jadi ya kalau misalnya kamu tipe penulis yang biasa nulis rapi, selalu riset biar nggak cacat logika, tapi jumlah tayangan masih kalah dengan cerita yang penulisannya belum rapi, jangan sedih ya, nggak apa-apa, belum waktunya. Belum saatnya kamu dapat banyak membaca atau ya memang kamu lagi salah rumah. Kerapian naskah tetap penting. Jangan karena ada yang nulis nggak rapi, cacat logika, dengan pembaca yang banyak lalu membuat kamu juga nggak mau lagi nulis tulisan yang rapi. Kalau ada pembaca yang request pengen adegan ranjang eksplisit, tetapi kamu tipe yang nulis adegan cuman aja risih, jangan turuti kemauan pembaca yang membuat kamu gak jadi diri sendiri. Jangan pernah turunkan kualitas dirimu dan gadaikan prinsip hanya demi uang. Uang bisa dicari,
Tapi jangan sampai menyesal udah terlanjur nulis adegan yang akan membawa dampak negatif jangka panjang untuk diri sendiri dan para pembaca. Apalagi kontrak eksklusif cerita di Viso selama 50 tahun. Cerita nggak bisa dihapus kecuali ya kamu melakukan kecurangan. Jadi jangan sampai kamu nulis sesuatu yang nggak sesuai dengan hati nurani kamu yang membuat kamu memiliki rasa penyesalan yang berkepanjangan. Dan alur menarik, cover, judul, dan deskripsi juga menjadi daya tarik pembaca untuk membaca isi cerita. Jadi kamu bisa pelajari cover, judul, dan deskripsi dari cerita-cerita yang terkenal di Viso. Kamu lihat gimana mereka tampilan covernya, kemudian judul yang bisa memikat pembaca, dan juga deskripsi yang bisa memikat pembaca. Itu kamu bisa pelajari ya, dan kamu bisa meramu versi kamu sendiri. Tetapi untuk cover, jangan ambil dari Google atau Pinterest yang jelas-jelas hak ciptanya itu bukan untuk dijadikan bahan komersial. Perhatikan hak cipta dari gambar yang kamu lihat di internet ya, jangan asal comot punya orang. Kalau bilang gak boleh untuk tujuan komersial, kamu jangan ambil. Sama aja dengan kamu mencuri. Karya kamu gak suka kan kalau sebenarnya karya kamu diplagiat orang, nah sama juga. Jadi kayak kita sebagai sama-sama kreator saling menghargai aja. Kamu ambil gambar atau elemen yang bebas hak cipta, kamu bisa ambil dari Canva. Jadi Canva ini juga memperbolehkan kamu untuk menggunakan foto dan video, gambar-gambar yang ada di Canva secara gratis tanpa bayar untuk tujuan komersial. Atau kamu bisa juga ambil foto-foto dari Excel, terus Unsplash, itu kamu bisa ambil dari situ. Itu juga biasanya bebas hak cipta dan boleh dipakai untuk tujuan komersial. Oke, kita bahas lagi kembali ke soal peraturan baru. Menurutku peraturan baru ini menunjukkan kalau Viso mendorong penulis membuat cerita panjang minimal 150.000 kata. Kalau kamu mau tahu caranya membuat cerita panjang dan tetap seru, kamu bisa baca cerita dengan tayangan bab dan jumlah bab yang lebih dari 100. Atau mungkin kamu bisa lihat di Instagramnya Viso atau media sosial Viso kayak di Facebook juga. Lihat yang cerita-cerita masuk rekomendasi Viso. Biasanya itu memang jumlah tayangan dan retensinya bagus. Nah, kamu coba buka kalau memang mereka punya jumlah bab yang banyak, kamu bisa pelajari cerita itu, apa yang membuat cerita itu menarik. Tapi kalau misalnya cerita itu ada adegan-adegan yang gak sesuai sama prinsip kamu, jangan diikuti ya. Jadi ya kalau mau dibilang kalau peluang mendapatkan bonus di Viso ya berpeluang. Kamu bisa berpeluang dapat bonus naskah pendek. Dan kalau kamu bisa nulis sampai 300.000 kata, kamu bisa berpeluang juga mendapatkan bonus 300.000 kata. Bonus naskah panjang itu masuk kategorinya ya. Tetapi ya ketika kamu bisa mencapai syarat-syaratnya, yaitu dengan ada minimal retensi, minimal jumlah tayangan pembaca aktif per bulan, dan nggak bolong lebih dari 4 hari, dan ya syarat-syarat lainnya, kamu bisa penuhi itu, ya kamu bisa dapat. Dan intinya ya kalau kamu mau mendapatkan presentasi yang tinggi, ya kamu harus membuat cerita yang menarik, yang seru untuk diikuti. Gimana caranya membuat cerita seru? Kamu bisa pelajari cerita-cerita yang punya jumlah tayangan yang tinggi ya, atau yang masuk rekomendasi editor di Viso. Kalau udah nulis lebih dari 150.000 kata tapi belum memenuhi syarat untuk dapat bonus naskah pendek dan panjang, kamu bisa tetap dapat bonus bulanan. Bahkan sampai naskahmu tamat dan selama ceritamu masih dalam masa kontrak, dan asalkan ada yang baca ceritamu setiap bulan, kamu masih berpotensi mendapatkan penghasilan bulanan. Bonus bulanan yang kumaksud ini adalah bonus kontingen. Biasanya cerita dengan jumlah kata per bab itu banyak, ditambah dengan banyak yang baca, jumlah kontingen yang kamu dapat juga akan semakin besar. Usahakan kamu menulis dengan jumlah kata per babnya itu minimal 2.000 kata, ya maksimalnya bisa 3.500 kata. Jangan kebanyakan ya. Takutnya pembaca bosan baca ceritamu. Karena kalau cerita kamu panjang, maka frekuensi iklan yang muncul di satu bab itu juga akan lebih banyak gitu. Jadi panjangin aja jumlah kata per babnya. Kemudian jangan telat update. Usahakan update di jam yang sama biar pembaca tahu jadwal tayang ceritamu dan rajin promosi. Jangan mengharapkan sistem rekomendasi Viso aja ya. Jadi kamu harus promosi mandiri juga biar pembaca tahu ceritamu. Bonus kontingen ini bisa kamu dapat di bulan pertama. Nggak ada minimal jumlah tayangan. Namun, untuk tarif berapa dolar per iklan itu ya hanya Viso dan Sang Ilahi aja yang tahu. Jadi intinya kamu nulis cerita aja dengan jumlah kata banyak, dan ya berdoa semoga banyak yang baca ceritamu, kamu bisa dapat bonus kontingen kok. Walaupun mungkin nanti pada saat ceritamu sudah mencapai 150.000 kata, kamu belum dapat bonus naskah pendek, tapi
kamu bisa sangat-sangat berpeluang untuk mendapatkan bonus kontingen di setiap bulannya. Bahkan sampai naskah itu sudah tamat, kamu masih tetap dapat bonus kontingen, asalkan ada yang baca ceritamu. Untuk yang mau tahu tentang peraturan bonus Viso terbaru, aku udah pernah bahas ya. Bonus apa aja yang didapat di peraturan baru ini, silakan kamu klik link di kanan atas atau deskripsi untuk link penjelasannya ya. Dan teman-teman, ini yang harus aku ingatkan lagi. Peraturan baru hanya berlaku untuk cerita yang ditandatangani mulai tanggal 1 Juni 2023. Kamu ajukan kontrak di bulan Juni atau di bulan depan, ceritamu udah mengikuti peraturan baru, di mana udah nggak ada lagi bonus tanda tangan $30. Tolong teman-teman simak video penjelasan peraturan yang baru itu dengan baik-baik ya. Aku merasa aku udah jelaskannya juga dengan jelas. Jangan tanya peraturan yang sama kayak, Kak, aku udah tanda tangan 30 Mei. Masuk peraturan lama atau baru? Guys, padahal penjelasan kapan mulai berlaku peraturan baru ini udah aku jelaskan di video. Aku udah tulis di deskripsi, bahkan komentar yang dipin. Jadi tolong disimak baik-baik ya, biar pertanyaan-pertanyaan kayak gini udah nggak muncul lagi. Udah ya teman-teman, ya aku terus berdoa aja semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik di Viso. Ingat jangan pernah sampai kamu hanya ingin mendapatkan uang sampai harus menggadaikan prinsipmu sendiri. Kalau memang ngerasa nggak cocok di situ, silahkan kamu pindah rumah. Masih banyak platform lain juga yang bisa menerima ceritamu. Dan kalau mau kamu stay di sini, kamu harus tahu konsekuensinya bahwa ya memang semua apapun pilihan yang kita ambil selalu ada resikonya. Risiko kegagalan itu pasti ada. Jadi ya kita siap terima segala konsekuensi atas pilihan yang kita ambil. Tetap semangat ya teman-teman. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.